manusia. Mau review materi dulu yang minggu lalu. Minggu lalu kan kita ngomongin kan manusia itu makhluk kekal. Manusia itu makhluk kekal gara-gara kita tuh punya apa? Punya, ya benar, unsur dari Allah. Punya selem, punya komponen-komponen yang dimiliki juga dari Allah. Nah, terus masalahnya manusia itu juga punya kehendak bebas kan, yang buat manusia itu bebas buat ngelakuin apa aja. Dan manusia pertama, Adam sama Hawa tuh, mereka milih buat jatuh dalam dosa, bukan milih buat jatuh dalam dosa sih. Mereka milih buat lebih bergaul dengan iblis daripada bergaul dengan Tuhan. Makanya mereka jatuh ke dalam dosa. Kan dosa itu sebenarnya bukan berbuat salah doang ya. Dosa itu kalau kita bahas kan yang kemarin kan meleset. Kita nggak ngerti lagi tuh maunya Tuhan tuh kayak gimana. Jadi kita berdosa. Makanya itu Tuhan tuh turun ke bumi ini biar setiap orang percaya kepada Tuhan dapat hidup. Kan kita kalau baca Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16. Betul. Daya dalam mengaruniakan anak kita, semuanya daripadanya dan binatang dan beroleh hidup yang besar. Yo, betul. Kan hidup di situ kan pakai bahasa asli Zoe kan. Zoe itu sebenarnya di sini tuh nunjukin cara hidup. Jadi Tuhan Yesus tuh turun ke dunia sebenarnya mau ngasih tahu cara hidup yang benar tuh kayak gini loh. Biar semua orang yang percaya kepadanya yang kagum nih sama cara hidupnya Yesus, dengan hidupnya Yesus, mereka jadi bisa masuk ke proses keselamatan. Mereka jadi bisa kembali ke rancangan semula. Kalau mereka masuk ke proses keselamatan ya, pasti ada yang berubah dari cara hidup mereka. Karena mereka tuh kagum gitu sama Tuhan Yesus. Gila ya Tuhan Yesus, waktu kalau misalnya ada orang yang benci sama dia bahkan nggak kesel sama orang itu. Dia bahkan, oh ya gue bisa berbuat baik apa ya ke orang ini ya. Dia sampai mikir kayak gitu kan, itu kan cara hidup yang nggak ada ya di zaman kayak gini ya. Sekarang. Halo Gracia. Nah sekarang kita mau ngomongin tentang kalau manusia itu adalah makhluk pekerja. Kerja nih bro. Allah itu, Allah Bapa adalah Allah yang bekerja. Sebagaimana Allah adalah Allah yang bekerja, maka sebenarnya manusia itu juga memiliki hakikat yang sama kayak Allah. Kita tuh juga seorang pekerja harusnya. Hakikat itu dasarnya. Jadi karena Allah kita itu adalah Allah yang bekerja, harusnya kita tuh juga diciptain juga harusnya bisa untuk bekerja. Kalau kita baca ya di Kejadian 1, kan Allah menciptakan kan penciptaan bumi dari hari 1 sampai hari 6 kan. Semuanya tuh Allah yang ngerjain. Dia nggak nyuruh-nyuruh orang kayak misalnya kayak gue nyuruh Leon, bikin bumi dong, lu atur, lu tata lah gimana ya. Tapi Bapak sendiri yang turut andil dalam pembuatan gitu loh. Dari hari pertama sampai hari ke-6 Allah bekerja buat menciptakan ini semua dunia. Allah itu jelas adalah Allah yang bekerja. Nah, sebagaimana kita manusia yang diciptain sama nih kayak Bapak, harusnya kita tuh juga bisa nih mempunyai hakikat sebagai pekerja. Karena kan fungsi awal manusia diciptain kan untuk menjadi rekan sekerja Allah kan. Kan tahu kan kita yang ini, ayatnya tuh di mana ya? Kejadian 2 ayat 8 ya. Kalau misalnya pas pokoknya Adam dan Hawa tuh ditaruh terus disuruh mengolah dan memelihara Taman Eden. Ya, sebenarnya itu kan dari awal Allah tuh memberikan kerjaan ke kita buat bukan kita, buat ke manusia yang pertama buat mengolah dan memelihara nih Taman Eden yang udah diciptain. Tapi ya karena manusia jatuh dalam dosa, mereka jadi nggak bisa lagi buat bekerja.
Kalau ya manusia nggak berfungsi sebagaimana awalnya manusia dibuat, kan jatuhnya kayak sampah ya. Kalau misalnya nih, misalnya gue punya HP, terus HP-nya ini udah beneran di titik yang nggak bisa dibenerin lagi. Apa yang kita anggap nih HP? Pasti cuma benda yang nggak jelas. Pasti kalau nggak kita buang, kalau nggak kita simpan aja sebagai kenang-kenangan. Tapi kan dia nggak bisa berfungsi sebagai HP. Dia nggak tahu ini tuh HP loh, bisa buat searching, bisa buat chattingan, bisa buat internetan. Karena HP ini rusak, jadinya HP ini nggak berharga lagi. HP ini kenapa nggak berharga ya? Karena dia nggak berfungsi lagi sesuai fungsi awalnya. Nah, ini juga bisa terjadi kalau misalnya manusia nggak bisa lagi berfungsi sebagai manusia pada umumnya. Manusia diciptain untuk jadi rekan sekerja Allah ya. Misalnya Jenny diciptain, dirancang dari awal tuh pengen jadi rekan sekerjanya Allah. Tapi Jenny pas hidupnya, wah, merokok, narkoba, minum, wah, malah nggak bisa tuh jadi rekan sekerja Allah. Terus ya Allah ngeliat Jenny ya orang ini udah nggak bisa diharapin lagi nih. Ya udahlah, masih banyak kok manusia-manusia yang lain yang masih bisa ditolong. Akhirnya ya lama-lama kita dicampakin kalau misalnya kita nggak berfungsi lagi sesuai awalnya kita diciptakan. Kalau kita udah nggak berarti lagi ya di mata Allah, manusia tuh nanti tinggal nunggu aja nih saatnya dia dibinasakan. Binasa itu kan kayak yang kita tahu, mengalami keterpisahan dengan Tuhan selama-lamanya. Kalau orang mati kan ada yang masuk surga, kalau nggak masuk neraka kan. Neraka tuh sebenarnya keterpisahan dengan Allah. Mereka tuh nggak bisa lagi berhubungan dengan Allah secara langsung untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kita tahu nih, kalau manusia tuh memiliki hakikat untuk bekerja. Tapi hakikat manusia sebagai pekerja ini jangan diartin secara harafiah ya. Misalnya, oh, kita hari ini tahu nih, manusia itu adalah makhluk pekerja. Terus tiba-tiba Esen keluar dari SMK, tiba-tiba dia nyari kerja, langsung mana ya kerjaannya? Langsung nyari duit, langsung ngerjain apa aja biar dapat duit. Nggak kayak gitu, maksud kerja. Di sini ya, maksud bekerja itu kita melakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai tanggung jawab kita. Kerja di sini maksudnya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai tanggung jawab kita. Kerja tuh nggak selalu berhubungan dengan sesuatu hal yang kita lakuin biar dapat duit. Enggak. Kayak misalnya kerjakanlah keselamatan kan bukan dapetin duit ya. Kerjakan keselamatan ya berarti kita berbuat sesuatu yang bisa membuat diri kita selamat. Jadi kalau misalnya buat seumuran kita nih yang kan Genopis kan masih pada sekolah, gua sama Leon kuliah. Ya kerjanya gua sama Leon sama kalian ini ya belajar, kita belajar. Kita punya tanggung jawab buat lulus. Kita punya tanggung jawab buat dapat ilmu sebanyak-banyaknya dari sekolah. Buat ya nanti bisa diterapin pasti kehidupan kita. Ya kerja kita ya belajar, tanggung jawab kita ya sekolah. Kerja di sini ya bukan cuma buat dapat duit. Kerja di sini ya tanggung jawab kita melakukan apa yang jadi tanggung jawab kita dengan produktif atau nggak males-malesan. Nah sebenarnya ini nih yang parah nih. Kalau misalnya ngomongin tentang orang-orang ya remaja zaman sekarang lah, nggak mungkin nggak pernah ada yang nggak males lah kan. Pasti pernah lah ya namanya malas ya. Entah males belajar, males temenan, males ngumpul, males komsel mungkin, males 2 malam. Kan males banyak ya. Sebenarnya kalau kita males-malesan ya, kita tuh lagi ngehancurin keberadaan kita sebagai manusia tau. Kita lagi ngejauhin sebenarnya manusia diciptain jadi pekerja. Tapi gara-gara kita males-malesan ya, kita ngejauh nih dari contoh manusia yang benar. Karena ya, Tuhan Yesus itu juga bekerja loh, aktif. Kalau kita buka di Yohanes 5 ayat 17, gue bacain. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Di sini ya konteksnya, di Yohanes 5 itu ya, kalau dibaca dari atas, itu tuh Tuhan Yesus lagi nyembuhin orang
di hari Sabat. Nah, menurut orang Yahudi, hari Sabat tuh hari yang kudus. Nggak boleh tuh ada pekerjaan yang dilakuin di hari Sabat, apapun itu. Bahkan ya, kalau misalnya ada hewan ternak jatuh ke selokan, itu tuh kayak nggak boleh ditolongin gitu loh, walaupun tugas kita sebagai yang punya. Karena hari Sabat tuh sekudus itu buat orang Yahudi. Yahudi punya prinsip kalau hari Sabat nggak boleh ngapa-ngapain. Nyembuhin orang ya udah, tinggal tungguin aja sampai Senin. Kalau misalnya Tuhan berkenan, pasti nanti ditahan kok sampai Senin kok sakitnya. Menurut mereka tuh mikirnya gitu. Bisa. Kalau dari gempa sih tadi perasaan itu. Abang aja lu masih pakai topi kayak orang maling lah. Nah, tapi ya, Tuhan Yesus tuh waktu itu sedang nyembuhin orang pas di hari Sabat. Terus banyak orang nih yang marah ke Tuhan Yesus. Terus kayak kan Tuhan Yesus kan ngaku sebagai anak Allah ya, anaknya Bapa. Tapi anaknya yang ngaku sebagai anak Bapa ini, dia tuh melakukan suatu pekerjaan di hari Sabat yang notabene-nya buat orang Yahudi itu tuh hari yang kudus, harinya istirahat. Nggak boleh kita melakukan sesuatu di hari Sabat. Sebenarnya mau diambil di sini tuh Tuhan Yesus tuh tetap aktif bekerja selama dia hidup di dunia ini. Karena kodratnya Allah yang adalah pekerja melekat di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, seharusnya kita yang sebagai manusia juga ya, yang diciptakan untuk menjadi segambar dan serupa, harus juga bisa jadi seorang pekerja yang aktif. Kerja di sini ya bukan yang kayak tadi, bukan artinya kita kerja, ya kita aktif aja. Kalau misalnya kita di sekolah tugasnya buat belajar ya belajar. Ya gue pernah sih kalau ada jam kosong tidur, kalau nggak main game. Tapi kalau misalnya pas lagi waktunya ada guru ya udah gue fokus buat belajar, dengerin. Walaupun kadang nggak paham juga ya berusaha aja. Setidaknya kan kita berusaha untuk aktif, berusaha untuk mengerti. Terus kalau melihat contoh seorang yang aktif ya di dunia ini ya, gue kepikirannya tuh Kais. Gila, kalau kita lihat Kais ya, Kais kapan sih ada waktu istirahatnya? Tiap hari tuh pasti ada aja keluar buat ketemu orang lah, entah ngobrol, entah bawa ponsel, bawa firman. Tiap hari dia pasti pergi keluar buat ketemu orang. Bagi cara hidup, ada aja nih yang dilakuin Kais setiap hari. Bahkan ya, pas Kais nyampe rumah aja dia tuh harus mikir kayak, oh ya, pas nyampe rumah tuh dia harus bikin materi, soalnya dia kan ada megang ponsel KFC, Eklesia, Lipgap dia yang bawa, MFS juga dia yang bawa. Terus tapi waktu dia di rumah kan dikit ya, karena tiap hari keluar mulu. Tapi Kais pernah kan ditanya ya, capek gak sih Kak tiap hari gini mulu? Ngomong ya pasti capek, tapi ya ini kerjaan saya ya. Dia ngomong kerjanya gini, aktifnya Kais, seproduktifnya Kais ya buat bagi ilmu dia, buat bagi cara hidupnya Kais ini, buat orang-orang yang Kais percayain, dipercayain ke Kais. Saat manusia jatuh dalam dosa, kita buka di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Boy ke boy. 17 sampai 19. Boy ke 17, Karen 18, Putri 19. Ibu dilewati. Itu dilewati. Ulang tahun nggak apa-apa. Nah, ayo, Boy Kak. Lalu firmannya kayak itu perlu
karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah aku perintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka tertutuplah tanah yang karena engkau, dan bersusah-payah engkau akan mencari rezeki dari tanah sumur itu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jangan berkeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, ini tuh hukuman buat manusia saat mereka jatuh dalam dosa. Pas ayat 17 kan pokoknya di sini kan Adam ikutin perkataan Hawa buat makan buah yang dilarang tuh. Kan dibilang jangan makan daripadanya. Terus di sini ngomong nih, maka terputuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Sama di sini tuh dikasih tahu ya, khususnya buat yang laki-laki. Kita tuh nanti gara-gara kita jatuh dalam dosa, yang waktu itu pernah ngomongin, laki-laki tuh jadi bersusah payah untuk melakukan apa saja dari tanah ini. Kan awalnya manusia pertama Adam dan Hawa kan ditaruhnya di Taman Eden kan. Taman Eden tuh kayak gimana ya? Sebuah taman yang diciptain oleh Tuhan buat nih, lu tuh kalau mau ngapa-ngapain aja di sini aja nih, aman nih. Sumber daya alamnya tuh wah, udah lengkap lah buat lu berdua lah. Istilahnya gitu kan. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa ya, di sini dikasih tahu kita tuh nyari makanan kita sendiri yang dari padang. Kan kita tahu padang itu kan tempat yang luas banget, yang kalau misalnya kita lihat dikit lah pohonnya, sumber daya alamnya. Dan padang ini juga lebih nunjukin ke tempat yang nggak aman, nggak dilindungi oleh Allah. Dan padang itu ya bumi ini. Makin lama ya sumber daya alam di bumi ini kan punah ya, lama-lama habis. Kayak kita tahu, katanya Tanjung Priok bentar lagi jadi tenggelam. Jadi gue nggak bisa. Manusia itu diciptain jadi rekan sekerja Allah. Di Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita ya, manusia itu awalnya dirancang buat memelihara dan mengolah bumi ini. Harusnya kita tuh bisa melestarikan nih bumi ini nih. Harusnya kita bisa menggunakan bumi ini dengan efektif. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, yang ada bumi ini hancur. Bukannya jadi lebih baik, malah bumi ini lama-lama bisa dibilang musnah. Karena banyak manusia yang serakah, banyak manusia yang ingin mementingkan kepentingannya sendiri. Ya kalau banyak orang yang kayak gitu ya bumi lama-lama hancur, rusak. Makanya Tuhan turun ke bumi ini buat ngebenerin cara hidup yang salah ini nih. Biar orang-orang tuh pas nanti dilanjutin di surga ya, biar gak ada lagi orang yang sombong, orang yang kikir, orang yang pengen mentingin dirinya sendiri. Kalau ada orang yang kayak gitu ya, surga tuh bakal jadi kayak bumi yang kedua. Nanti pasti akan hancur dengan sendirinya. Alam ciptaan Tuhan dihancurkan oleh ciptaannya sendiri. Kayak yang udah kita tahu, keselamatan itu rencana Allah. Keselamatan adalah rencana Allah untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula. Manusia itu hakikatnya pada awalnya memang diciptakan untuk bekerja.
Makanya kalau kita males-malesan, disuruh ini males, misalnya disuruh orang tua, kayak Jenny cuci piring, nanti dulu mami. Terus misalnya Esen, antar dulu ke pasar, sebentar mah satu game. Segame, udah kelar lupa, lanjut lagi. Esen, belum kah? Oh iya, segame. Di pause dulu gamenya, nggak bisa. Pas sudah selesai lanjut lagi. Makanya pas manusia itu malas-malasan, kita tuh sedang ngejauh nih dari rancangan ciptaan Allah yang telah diciptakan. Yang awalnya manusia diciptain buat jadi makhluk kerja, kita malah jadi malas-malesan. Dengan alasan katanya mau santai dikit. Santai-santai tapi lama-lama kelamaan, kasihkan. Kayak misalnya lagi sibuk belajar terus capek belajar. Scroll TikTok dulu bentar. Mikirnya kita 5 menit ya. Seru nih. Wah, tiba-tiba sejam. Tiba-tiba harus ada yang lain yang dilakuin. Akhirnya jadi nggak belajar. Kayak yang kita bahas minggu lalu. Oleh karena dosa, manusia nggak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Manusia jadi nggak bisa lagi sepikiran, seperasaan, dan sekehendak dengan Tuhan. Karena manusia ini nggak bersekutu dengan Tuhan, mereka jadi nggak bisa buat ngelayanin Tuhan. Gimana caranya bisa ngelayanin Tuhan? Kalau misalnya kita aja nggak kenal siapa itu Tuhan. Kita aja nggak tahu Tuhan tuh senangnya kayak gimana sih. Kalau misalnya gue ya pengen ngelayanin Esen, gue harus kenal dulu Esen ini orangnya kayak gimana ya. Esen ini suka kalau misalnya gue berbuat apa ya. Kalau misalnya kayak gitu, kita baru bisa gue baru bisa ngelayanin Esen karena gue tahu nih apa yang Esen butuhin, apa yang Esen senengin. Tapi ya karena dosa, manusia nggak bisa lagi ngelayanin Tuhan. Bukan yang ngelayanin Tuhan, mereka malah ngelayanin dirinya sendiri. Manusia mikirnya, ya kalau kita lihat di zaman hidup sekarang ini, kalau orang ditanya ya, ngincar apa di sini, ngincar apa sih di bumi ini, pasti banyak kan orang bilang, ya cari bahagia, cari seneng, cari nyaman di bumi ini. Udah dikit jawaban cari Tuhan. Manusia itu jadi kehilangan maksud dan tujuan kenapa mereka diciptakan. Padahal awalnya manusia itu diciptain buat jadi rekan sekerja Allah. Makanya, bila seseorang kembali ke rancangan semula atau masuk ke proses keselamatan, harusnya mereka itu sadar. Yang mereka sadarin itu manusia itu diciptakan oleh Allah untuk bekerja demi melayani Allah. Kan di sini ada kata melayani. Pelayanan itu artinya apapun yang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu demi kepentingan Tuhan. Gue ulangin. Pelayanan itu artinya apapun yang kita lakuin, semua yang kita lakuin, semuanya itu demi kepentingan Tuhan. Kalau kita baca di 1 Korintus 10:31, bacain. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, harusnya pelayanan kita tuh kayak gini nih. Inilah ibadah yang sejati. Kan di Roma 12:1 ngomong ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Inilah ibadah yang sejati. Inilah ibadahmu yang sejati. Jadi saat kita bisa ngelakuin hal yang benar, saat kita bisa berkenan di mata Allah, itu baru kita bisa dibilang namanya melayani Allah.
Sebenarnya kayak gini nih ya, namanya juga melayani Allah. Kita berusaha ngerti nih maksud Tuhan tuh apa ya. Kan di konsel kan kita sering tukar pikiran ya, kayak misalnya kalau ada orang yang galau, misalnya curhat lah ke Leon. Kok ini gimana ya, kok ada masalah gini gini gini. Terus Leon ngasih tahu nanti yang Leon tahu, terus nanti kayak gini gini. Pokoknya kalau misalnya ada masalah gini gini gini. Terus nanti kita tuh ngelakuin itu karena kita kan tahu ya dari Leon, dan Leon itu belajar. Nah, karena Leon itu sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan, kita dapat insight, dapat apa ya? Dapat pemikiran dari Leon, kita jadi pikiran dan seperasaan juga dengan Tuhan. Baru saat kita ngelakuin yang benar, yang dari Leon kasih ke kita, itu baru kita namanya ibadah. Atau namanya kita melayani orang, melayani Tuhan. Sebab apapun yang kita lakuin demi kepentingan nama Tuhan. Jadi manusia itu apapun yang dikerjain, apapun profesinya ya, mau dia itu guru, mau dia itu ojek, apapun itu, sebenarnya semua itu bisa nih buat ditujukan untuk kepentingan nama Tuhan. Yang penting kita itu bisa ngerti maunya Tuhan tuh kayak gimana. Nah, buat ngerti itu kita perlu belajar. Oke, sebenarnya tuh penting ikut komsel kayak gini nih. Walaupun kadang nggak ngerti pas firmannya, kan kita pas ngobrol kan ngerti juga ya lama-lama ya. Ngobrolin apapun, misalnya kayak ngeledekin orang lah misalnya. Oh, sebenarnya tuh kalau misalnya kayak gini tuh bakal diledekin loh. Berarti gue nggak boleh kayak gini, tahu? Kan sebenarnya itu juga ada ya pikiran-pikiran yang masuk. Makanya penting nih buat punya kebiasaan belajar, biar kita bisa kembali ke rancangan semula, atau dengan kata lain kita selamat. Amin. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, nyanyi ini. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di mata. Ada dosa tersebut